Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas sebuah hadis tentang jangan menjadi orang bodoh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ughdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, patahlik." Nah, rawahu Imam Baihaqi. Nah, jadilah kamu seorang pengajar atau pelajar atau orang yang selalu mendengarkan ilmu, mustami'. Nah, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, kamu pasti menjadi orang yang celaka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud orang kelima adalah bukan sebagai orang yang atau bukan sebagai orang pengajar, bukan pula seorang pencari ilmu. Nah, bukan pula seorang yang mencintai ilmu, bukan pula seorang yang mendengarkan ilmu. Nah, melainkan yang kelima di sini adalah sebagai orang yang bodoh. Nah, jadi orang yang bodoh itu sebisa mungkin harus masuk kepada 4 orang tersebut. Nah, kalau kita tidak masuk kepada 4 orang tersebut, kepada 4 kategori tersebut, maka patahlik. Nah, kita akan celaka. Nah, patahlik di sini adalah makna yang dimaksud ialah janganlah engkau menjadi orang yang bodoh. Nah, bodoh di sini dikategorikan kepada bodoh terhadap agama Islam, syariat-syariat agama Islam. Nah, karena ketika kita tidak tahu kepada syariat agama Islam, ketika kita tidak tahu terhadap ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam, maka kita pasti akan celaka. Nah, celaka mau baik dunia ataupun celaka di akhirat. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin atau diwajibkan kepada kita masuk kepada 4 kategori orang tersebut. Yang pertama, aliman, orang yang berilmu, pengajar. Terus yang kedua, au muta'alliman, itu orang yang mencari ilmu. Nah, kita sebagai orang yang pencari ilmu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, karena di akhir zaman ini ulama-ulama sudah tiada, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika di akhir zaman hanya tersisa jerami-jerami saja, jerami yang sudah kering. Nah, itu kita sebagai santri yang sangat-sangat dhaif. Nah, oleh karena itu kita harus memperdalam kembali ilmu agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga, au mustami'an. Nah, ketika kita tidak bisa aliman, ketika tidak bisa muta'aliman, mungkin kita bisa masuk kepada kategori mustami'an, yaitu orang-orang yang selalu mendengarkan ilmu, orang-orang yang selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, seperti tabligh akbar. Ada tabligh akbar di kecamatan sebelah atau di kampung sebelah. Nah, kita hadiri, kita dengarkan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh mubaligh tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi mustami'an, nah yang terakhir nih,
muhibban atau muhibban. Nah, kita menjadi orang yang mencintai terhadap ilmu. Nah, ketika kita tidak bisa aliman, orang yang berilmu, nah turunkan lagi, diturunkan menjadi muta'aliman, orang yang mencari ilmu. Ketika tidak bisa mencari ilmu atau tidak ada waktu untuk mencari ilmu, nah di bawah lagi, ke bawah lagi ada mustami'an, orang yang selalu mendengarkan ilmu, orang yang selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, yang terakhir au muhibban, orang yang selalu mencintai ilmu. Ketika kita sudah masuk kategori 4 tersebut, 4 orang yang dijelaskan dalam hadis ini, nah insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Karena kehidupan kita di dunia itu hanya sementara dan akhirat selama-lamanya. Nah, oleh karena itu untuk menjadi bekal kita di dunia, nah kita tidak boleh gelap dari ilmu-ilmu agama Islam. Nah, yang terpenting adalah tidak boleh tidak boleh gelap dari ilmu-ilmu masalah peribadahan seperti sholat, apalagi zakat, puasa, dan lain-lainnya. Nah, kita tidak boleh atau harus tahu kepada hal-hal yang tersebut. Nah, terutama dalam masalah sholat yang 5 waktu. Nah, kita harus tahu dari mulai tata cara wudhu kita, dari mulai hal-hal yang membatalkan wudhu kita, hal-hal yang membatalkan sholat kita, rukun-rukun sholat kita, syarat-syarat sholat kita. Nah, kita harus tahu. Nah, ketika kita sudah tahu, maka hal yang terpenting yang kita harus lakukan adalah mengamalkannya. Nah, ketika kita sudah mengamalkannya, apabila ada orang yang tidak tahu, nah kita beritahu. Kita beritahu kepada orang-orang yang belum tahu tentang syariat-syariat agama Islam, syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya, di akhir zaman ini ada 4 orang kategori yang tidak akan atau yang akan selamat dunia dan akhiratnya. Yang pertama, kita harus masuk kepada kategori aliman. Kalau kita tidak bisa menjadi aliman, nah kita bisa menjadi mustami'an, muta'aliman. Yang kedua dulu, muta'aliman. Nah, ketika kita tidak bisa menjadi muta'aliman, ada yang ketiga, yaitu mustami'an. Nah, ketika kita tidak bisa menjadi mustami'an, dan kategori yang terakhir, cara yang terakhir, ketika kita tidak bisa memasuki atau tidak bisa masuk ke dalam kategori yang 3 tersebut, nah yang terakhir yaitu au muhibban. Kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi hidayah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.